Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama kita tentang hidrokarbon. Nah, ini saya tulis yang pertama, berarti kita pertemuan pertama ya. Ini adalah catatan saya yang akan saya berikan sebagai ringkasan buat kalian. Kalian bisa tempel print ini, kemudian bisa taruh dalam satu berkas atau ditempel di buku catatan kalian dengan diberi catatan-catatan kecil. Contoh seperti ini, coret-coret aja kalau kalian mau. Jadi ini pertama adalah bab hidrokarbon. Seperti namanya, hidro dan karbon. Maka senyawa ini tersusun minimal terdiri dari karbon dan hidrogen. Jadi contoh senyawa ini adalah yang hidrokarbon itu seperti C2H. Nah, lihat, ini disebut senyawa hidrokarbon karena mengandung C dan H. Ada lagi hidrokarbon yang lain, amonium CONH2 dua kali. Nah, ini juga disebut senyawa hidrokarbon karena mengandung C dan H. Jadi minimal suatu unsur dikatakan hidrokarbon itu adalah punya C sama H. Apakah ini juga senyawa hidrokarbon? Bukan. Karena dia tidak memenuhi syarat, dia punya C tapi dia tidak punya H. Jadi senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa-senyawa yang tersusun minimal punya atom karbon dan hidrogen. Nah, kemudian poin ketiga adalah senyawa hidrokarbon itu juga dikenal dengan senyawa organik alias senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup, makanya organik. Nah, pertanyaan paling mendasar dari bab ini adalah apa perbedaan senyawa hidrokarbon atau organik dengan lawan dari anorganik? Di sini ada beberapa perbedaan ini. Jadi ini biasanya ditanyakan ya. Yang pertama adalah senyawa karbon atau organik itu membentuk ikatan kovalen. Kelas 10 kita udah belajar kovalen adalah ikatan yang terjadi antara non-logam dengan non-logam. Tapi kalau senyawa anorganik itu senyawa yang dibentuk tidak bisa disintesis atau dihasilkan oleh makhluk hidup, maka membentuk ikatan ion. Kita udah belajar kelas 10, ion adalah logam, terjadi antara logam sama non-logam. Kemudian senyawa karbon dapat membentuk rantai karbon. Tapi kalau anorganik nggak bisa membentuk rantai karbon karena dia terdiri dari logam. Kemudian yang ketiga, non-elektrolit. Senyawa karbon itu umumnya non-elektrolit alias tidak bisa menghantarkan arus listrik. Sementara kalau anorganik tuh bisa menghantarkan listrik pada umumnya ya. Kemudian karena organik itu berada dalam makhluk hidup, rata-rata reaksinya tuh berlangsung lambat seperti hormon badan kalian itu adalah senyawa organik juga, reaksinya berlangsung lambat. Kemudian kalau anorganik biasanya reaksinya berlangsung cepat. Nah, yang suka jadi poin ini adalah senyawa organik biasanya itu titik didihnya karena terdiri dari non-logam itu titik didihnya rendah. Tapi kalau anorganik titik didihnya tinggi karena punya sisi logam. Kemudian larut dalam pelarut organik. Organik lawannya sama organik. Maka anorganik biasanya larutannya sama larut sama larutan ion. Nah, kemudian poin kelima yang biasanya mau saya jelaskan adalah bagaimana sih menguji ciri-ciri senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu di lab ada ujinya. Nah, kalau kita ketemuan misalnya bisa kondisi normal, mungkin kita bisa praktikum. Jadi ini boleh dilihat, biasanya juga ditanyakan ini. Jadi senyawa hidrokarbon yang mau kita tes itu kita masukin ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita panaskan. Setelah kita panaskan kan dia keluar asap tuh. Asapnya diembunkan, diarahkan ke larutan, ke gelas yang berisi ini. Kemudian di sini ada air. Jika gas hasil pembakarannya itu kan ada di sini. Di sini ada air kapur. Di sini diisilah air kapur. Nah, jadi ada air kapur ya. Nah, apabila hasil dari gas tersebut membuat air kapur itu keruh, nah itu berarti positif. Nah, kemudian jadi bisa dilihat pakai reaksi ini biasanya cara kita menguji hidrokarbon itu dengan cara membakar. Ini saya buat CXHY ini misal
permisalan. Jadi tahu kan kalau hidrokarbon kan harus terdiri dari C sama H. Jadi CXHY itu misal dibakar, ingat dibakar itu artinya ditambah O2, selalu ya, ingat selalu menghasilkan CO2 dan H2O, itu dicamkan benar-benar. Jadi kalau senyawa hidrokarbon dibakar itu wajib menghasilkan CO2 sama H2O. Nah, CO2 inilah yang akan bikin uji. Kalau kena air kapur yang ini loh, itu positifnya akan menghasilkan CaCO3. Apa yang terjadi? Ini akan membuat air keruh. Akibatnya ada air keruh. Nah, kemudian yang kedua, hasil dari pembakaran CXHY itu adalah H2O. Nah, uji lab H2O itu dengan menggunakan kertas kobalt biru. Nah, kalau kobalt biru ini berubah menjadi merah muda, nah, maka dia menghasilkan air. Jadi, cara mengetes suatu senyawa hidrokarbon itu adalah satu, dia dibakar dulu. Kemudian hasil pembakarannya satu, dilewatkan air kapur. Kalau ada air keruh berarti ada CO2. Kalau dikasih kobalt biru, kemudian kertasnya berubah jadi merah muda, maka dia positif ada H2O. Jadi harus ada dua syarat. Pertama airnya keruh, kedua kertas berubah jadi pink. Maka positif senyawa yang kalian tes adalah senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian lumayan jelas ya. Kalau kalian tidak jelas, kalian bisa ulangi lagi, repeat ulang penjelasan tentang uji lab dari hidrokarbon. Kemudian selanjutnya, next poin berikutnya, saya akan menjelaskan rantai karbon. Jadi karbon itu kan dibahas tadi, bisa membentuk rantai yang panjang. Asal muasalnya tuh dari konfigurasinya, yaitu kan C kan 6, berarti nomor atomnya 2, 4. Kalau hidrogen itu 1. Ini ingat ya. Nah, 4 ini belum stabil. Kita belajar kestabilan. Itu tuh elektron terakhir harus 8. Jadi 4 ini bisa menarik elektron lain itu sampai 4 elektron biar dia menjadi 8. Jadi karbon ini punya tangan 4 dan bisa berikatan dengan 4 orang yang lain. Jadi C, ketika diingat Lewis itu digambar 1, 2, 3, 4. Kemudian dia bisa mengikat 4 yang lain, maka misalnya dia berikatan sama hidrogen. Nah, kemudian atau kita rapikan menjadi C, H, 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 H. Nah, ini adalah salah satu rantai sederhana dari C. Dia juga bisa membentuk ikatan yang lain. C, misalnya. Nah, ini salah satu bentuk dari rantai karbon. Nah, perhatiin cara menulisnya. C itu punya 4 tangan. Nah, sekarang perhatiin, ini udah ada 1 tangan, berarti sisa berapa? Dia punya 4 tangan untuk mengikat orang lain. Jadi dia udah pakai 1 tangan diikatnya ke C ini. Maka C ini udah menggunakan 1 tangannya kan? Berarti masih sisa 3. Nah, 3 itu berarti tulis di sini sisanya untuk stabil. Dia punya 4 tangan, dia sudah menggunakan 1 tangannya di sini, berarti sisa 3. Nah, itu tambahkan di sini hanya 3 sebagai sisa. Contoh lagi, C ini sudah menggunakan berapa tangannya? 1, 2, 3, 4. Berarti udah maksimal, nggak ada lagi hanya. Sementara ini 1 tangan sudah terpakai, sisa 3. Maka tulis di sini H3 itu asal muasalnya. C ini sudah menggunakan ikatan 1, 2, 3. Berarti sisa 1 tangan kan yang belum terpakai, maka kalian boleh tambahkan H di sini 1. Jadi H itu kayak tambahan supaya stabil aja. C ini 1, 2, maka sisanya dia punya 4 tangan kan? Dia punya 4 tangan, dia sudah menggunakan 2, 1, 2, berarti sisanya 2. Kalian boleh tuliskan gini, seperti ini. Kalian boleh juga tuliskan seperti ini, keluarkan 1 ikatan. C ini sudah menggunakan 1 tangannya, maka kan dia punya 4 tangan nih. Dia udah menggunakan 1, berarti sisa 3. Kemudian poin ke-6 yaitu posisi atom karbon. Jadi atom karbon itu posisinya kalau udah berikatan di dalam rantai seperti ini,
dia ada jenis-jenis atom karbonnya. Yang pertama adalah primer. Atom karbon primer, primer 1 berarti artinya adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lain. Jadi dia tuh harus hanya satu atom karbon yang satu atom. Kalau sekunder itu artinya yaitu atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon lain. Kalau atom tersier itu berarti terikat pada 3 atom lain C lain. Maka kalau quaterner itu adalah atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon lain. Jadi contoh ini ada contoh senyawanya. Nah sekarang saya mulai dari sini aja dulu ya. Coba lihat, ini kan ada atom karbon ujungnya tuh CH3. Perhatiin C ini berikatan satu langsung, tangannya tuh ikatan, coba lihat di atasnya hanya satu aja C, maka ini kita sebut dengan C primer. Nah sekarang C ini coba perhatiin, dia berikatan dengan berapa banyak yang tangannya langsung mengikat, 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 berikatan langsung dengan karbon yang lain, nah ini kita sebut dengan C quaterner. Ini C ini 2, dia berikatan sama C sini 1 dan C ini 1. Ini kita sebut dengan sekunder. Lanjut, kemudian C ini, perhatiin dia mengikat satu tangannya di C ini 1 dan satu tangan yang lain di daerah C ini ya. Ini enggak dikat ya, ini kan sebenarnya hanya ini, kalau kita gambar seperti yang lain itu hanya sebenarnya gini. Nah jadi C ini nih sebenarnya berikatan langsung dengan C yang ini. Jadi C tengah ini berikatan 1, 2, berarti ini disebut dengan C sekunder. Ini C ini 1, 2, berarti ini juga disebut C sekunder. Nah sebagai latihannya kalian bisa kerjakan di kertas kalian itu, oret-oret ini, tentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan quaterner pada senyawa nih dan senyawa ini. Coba latihan itu ada di kertas yang saya kirim di halaman kedua. Kemudian next poin berikutnya adalah beberapa pembagian dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu secara umum itu terbagi, kalau dilihat dari rantainya itu ada namanya senyawa karbon alifatik, alisiklik, siklik, siklus, dan aromatik. Nah ini langsung contoh gambarnya. Alifatik itu rantainya, coba lihat, itu ujung sama ujung tuh nggak ketemu, jadi lurus atau bercabang ini, tapi ada patahan, tapi tetap ujung sama ujung nggak ketemu. Bedanya alifatik sama siklik, coba lihat, ingat siklik itu siklus tuh artinya mutar, kan siklus berputar. Nah coba perhatiin, bedanya sama alifatik, ujung sama ujung nggak ketemu, itu alifatik. Kalau siklik, coba lihat, ujung sama ujung tuh ketemu, membentuk siklus, siklik. Nah coba lihat, ini juga membentuk siklus. Jadi kalau kalian ngelihat senyawa hidrokarbon CH tapi muter gini, ujung sama ujung ketemu, itu namanya golongan alisiklik. Kalau nggak ketemu, menganjang gini, ini sama ini nggak ketemu, biasa aja gitu, patah juga nggak apa-apa, itu disebut alifatik. Nah yang ketiga, hidrokarbon yang ketiga itu adalah aromatik, biasanya dipelajari di kelas 3. Jadi aromatik itu melingkar kayak siklik, bedanya dia punya rangkap 2 nih. Kalau melingkar rangkap 1 itu siklik, kalau melingkar ada rangkap, nah seperti ini, itu disebut aromatik. Nah seterusnya kita tuh akan mempelajari tentang alifatik. Nah lurus ini, jenis ikatan antar karbonnya terbagi menjadi 3. Golongan alkana alias C sama C nya tunggal, satu aja ikatannya. Ada alkena, C nya kalau ada salah satu dari rantai C yang double gini, berarti itu namanya alkena. Ini ciri-ciri alkena, ada rangkap. Kalau alkuna harus 3 minimal ikatan rangkapnya. Jadi alkana itu tunggal, C sama C nya
sementara alkena harus rangkap 2, kalau alkuna 3 ya. Kemudian jenis ikatan karbon terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ikatan jenuh dan tak jenuh. Ikatan jenuh itu kalau tunggal aja, jadi semuanya tunggal aja, itu tuh jenuh. Kalau tak jenuh itu ikatan antar karbonnya ada 2 atau ada 3. Supaya kalian nggak lupa, kalian bisa bayangin aja game atau mainan, kayak punya mainan 1 aja, pasti lebih cepat jenuh atau bosan bahasa gaul lainnya. Kalau ikatan tak jenuh itu anggap aja mainan. Kalau kalian punya mainan 2, maka kalian lebih cepat tak jenuh atau tak cepat bosan. 1, 2. Bosan jenuh ini masih ada, ini yang lain. Jenuh ini masih ada. Jadi secara gampangnya ikatan jenuh itu adalah kalau cuma ada 1, mudah jenuh. Kalau tak jenuh itu kalau ikatannya lebih dari 1. Oke. Nah, kedepannya kita tuh bakal terus mempelajari tentang alkana, alkena, dan alkuna. Jadi hari ini materi terakhirnya adalah bagaimana sih ngebedain alkana, alkena, alkuna. Tadi review bentar, alkana itu C-nya harus tunggal. Kalau alkena C-nya rangkap, ada rangkap 2. Kalau alkuna harus 3. Nah, tapi kalau pakai rumus kimia dia itu bisa dibedain. Ini adalah rumus dasar dari alkana, alkena, alkuna. Perhatiin, ini gampang sekali buat dihafal. Ini CnH2n. CnH2n ini juga mirip CnH2n. Mereka cuman berbeda di sini nih. Alkana itu CnH2n plus 2. Kalau alkena CnH2n, 2-nya hilang. Kalau alkuna CnH2n min 2. Perhatiin penggunaan rumusnya seperti apa. Jadi kalian itu syaratnya tuh adalah, salah satu pertanyaan dasar juga di bab ini adalah, pertama kalian harus bisa bedain rumus kimia suatu senyawa itu termasuk alkana, alkena, atau alkuna. Jadi perhatiin, ini kan C, misalnya ada soal C8H16. C8H16. Nah, angka pertama ini kita anggap sebagai huruf N. Ini N. Ya. Kemudian C8 tuh N. H tuh perhatiin, semua rumus alkana, alkena, alkuna itu pasti 2N loh. Jadi 8 H ini 2N. 2 dikali N-nya udah 8. Tiba-tiba udah jadi 16. Berarti ini hanya CnH2n. 2 dikali 8 aja udah 16. Berarti ini rumus menggunakan rumus CnH2n. Lagi contoh, bisa ada soal lagi C8H18. Nah, siapa ya kira-kira ini? Ini kan adalah jawabannya alkena ini. Nah, kalau ini C8H8, N-nya 8, H-nya, H kan selalu 2 kali N ya, berarti 2 dikali 8, biar nilainya 18 harus ditambah 2, berarti rumusnya adalah CnH2n plus 2. Rumus apa yang harus ada plus 2? Rumusnya alkana. Lagi misalnya kayak C4H6, ini harusnya apa? Ini N-nya sama dengan 4, maka H kan selalu 2N, 2 kali 4, tapi nilainya harus 6, berarti harus dikurang 2, sama dengan, jadi rumus yang CnH 2n-2 itu adalah rumusnya alkuna. Oke, jadi sekian pelajaran hari ini. Saya harap kalau kalian nggak ngerti kan bisa cek ulang lagi, review kayak skip atau diputar balik aja videonya. Kemudian hasil hari ini saya akan memberikan latihan soal, kalian bisa kerjakan. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam.